Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan bab 4 dari kalkulus vektor, yaitu gradien, divergensi, dan curl. Curl ini biasa disebut curl atau rotasi. Sebelum kita mempelajari bab tersebut, kita mengingat kembali tentang operator diferensial vektor del. Jadi kalau kita dulu pernah mengenal operator del pada mata kuliah kalkulus peubah banyak. Jadi lambangnya segitiga terbalik ini ya, dapat dituliskan seperti ini, didefinisikan oleh del ekuivalen dengan do per do xi plus do per do yj plus do per do zk, atau ijk-nya atau vektor basisnya bisa ditaruh di depan, gitu ya. Jadi dan operator del ini bisa disebut juga dengan nabla. Jadi kalian kalau mau menyebutkan ini operator del, lambang seperti ini operator del boleh, menyebutkan dengan nabla juga boleh. Operator vektor ini memiliki sifat-sifat yang analog dengan vektor-vektor biasa. Operator ini bermanfaat untuk mendefinisikan 3 buah besaran berikut yang muncul dalam pemakaian yang praktis yang dikenal sebagai gradien, divergensi, dan curl. Jadi maksudnya 3 buah besaran yang ini ya, maksudnya ini aplikasinya dari diferensial vektor. Nah, yang pertama kita belajar tentang gradien. Gradien adalah sebuah operasi vektor yang dilambangkan dengan del atau nabla, yang didefinisikan sebagai, ini ya operator del tadi atau nabla. Tadi saya sudah menyebutkan tentang operator del itu adalah ini, yaitu do per do xi plus do per do yj plus do per do zk. Untuk asal-usulnya ini kan kita sudah belajar dari kalkulus peubah banyak dulu ya. Gradien sering diaplikasikan pada fungsi real dengan 3 variabel. Maksudnya ini kan sering, kata-kata sering ini bisa 2 variabel, bisa 3 variabel. Nanti menyesuaikan untuk vektor basisnya. Jika 2 variabel berarti ij sampai ij saja, kalau 3 variabel berarti ijk. Dan dapat juga dinotasikan operator del f jika fungsinya f, atau bisa dibaca dengan grad f. Kalau fungsinya R atau fungsinya P, berarti nanti del P, grad P, seperti itu. Misal, V dalam variabel X, Y, Z terdefinisikan dan diferensiabel pada tiap-tiap titik X, Y, Z dalam suatu daerah tertentu dari ruang, yakni V mendefinisikan sebuah medan skalar diferensiabel. Gradien V dituliskan del V atau grad V. Nah, karena di sini fungsinya adalah V, maka ini gradiennya adalah del V, yaitu perkalian titik kan ini ya. Karena V-nya ini adalah skalar, jadi nanti kalau skalar otomatis kan ini IJK-nya masih ikut. Jadi delnya adalah apa? Do per do xi plus do per do yj plus do per do zk. Dikalikan atau kalikan titik pada fungsi V. Jadi hasilnya adalah do V per do xi plus do V per do yj plus do V per do zk. Nah, ini untuk gradien. Perhatikan bahwa del V mendefinisikan sebuah medan vektor. Jadi hasilnya gradien ini dalam bentuk medan vektor. Ini kan masih ada vektor ya, karena ada IJK-nya. Komponen dari del V dalam arah sebuah vektor satuan A diberikan oleh del V dot A. Del V saja, del V. Jadi kalau ada vektor satuannya A diberikan oleh del V dot A dan disebut turunan berarah dari V pada arah A. Secara fisis, ini adalah laju perubahan V pada variabel X, Y, Z dalam arah A. Jadi A ini adalah vektor satuannya. Nah, untuk contoh dari
gradien ini. Jadi saya contohkannya pada soal-soal yang masih mudah. Jadi nanti untuk tingkat kesulitannya untuk contoh-contoh soal kita bahas lagi nanti. Contoh soal gradien yang pertama. Diketahui si dalam variabel x, y, z adalah 3x kuadrat y min y pangkat 3 z pangkat 2. Carilah gradien fungsi tersebut pada titik 1, min 2, min 1. Maka apa yang berarti kita harus mendefinisikan dulu bahwa gradien itu apa. Nah, di sini gradien adalah del c, karena di sini fungsinya c v ya, ini bukan c. Jadi del v. Jadi del sendiri apa? Del sendiri adalah do per do xi plus do per do yj plus do per do zk. Nah, fungsi v-nya adalah 3x kuadrat y min y pangkat 3 z pangkat 2. Jadi ini. Nah, sekarang kita operasikan. Jadi karena ini adalah skalaar, maka satu-satu diturunkan pada semua variabel. Karena variabelnya ada 3, berarti jadi diturunkan ke 3 variabel. Jadi ini diturunkan do per do x, diturunkan ke x. Do per do y-nya diturunkan ke y. Ketemunya 6xy plus 3x kuadrat min 3y pangkat 2 z pangkat 2 j min 2y pangkat 3 zk. Nah, yang ditanyakan kan tadi bukan gradien saja. Yang ditanyakan adalah gradien fungsi pada titik 1, min 2, min 1. Jadi kita masukkan titiknya. Nah, ketemunya min 12i min 9j min 16k. Nah, di sini hasil akhir gradien itu masih berbentuk vektor. Tadi kan sudah dijelaskan kalau gradien itu adalah suatu medan vektor. Nah, di sini masih dalam bentuk vektor. Yang kedua yaitu divergensi. Divergensi adalah suatu keadaan yang tidak konvergen. Ini berarti berhubungan dengan energi yang keluar dari suatu tempat atau titik. Divergensi dari suatu medan vektor sama dengan berkurangnya massa atau energi persatuan waktu atau persatuan volume. Divergensi dari suatu medan vektor A dituliskan del A atau grad, bukan grad ini mah, div A ya. Kalau di sini div A, kalau grad kan tadi gradien, jadi di sini div A. Bila A sama dengan A1i plus A2j plus A3k, dan delnya adalah ini. Kalau del itu kan pasti ini ya, tidak akan berubah. Nah, untuk di sini karena A-nya ini dalam bentuk vektor, ini adalah fungsi vektor. Maka del dot A atau del A berarti kan perkalian titik. Perkalian titik dua vektor. Ininya delnya vektor, fungsi A-nya adalah juga fungsi vektor. Kalau perkalian titik dua vektor, otomatis jadinya akan skalaar ya. Jadi IJK-nya akan melebur dengan sendirinya karena ini adalah jadinya skalaar. Jadi kalau del A atau del dot A sama dengan do per do XA1 plus do per do YA2 plus do per do ZA3. Ini berarti divergensi adalah suatu medan skalaar yang dapat diturunkan dari medan vektor. Divergensi dapat dianggap sebagai ukuran intensitas medan yang memasuki atau keluar dari suatu volume. Disebut juga sebagai flux per unit volume. Flux didefinisikan sebagai banyaknya garis gaya yang menembus luasan tegak lurus. Jadi di sini divergensi ini adalah salah satu aplikasi diferensial vektor pada fisika, pada ilmu fisika, gitu ya. Nah, selanjutnya yaitu contoh soal divergensi yang pertama. Diketahui f ini adalah fungsi vektor. Fungsi vektor 3x kuadrat YZI plus 2x YJ plus 4 akar ZK. Tentukan divergensi pada titik min 1,2,4. Jadi tadi divergensi adalah del dot fungsi pada yang diketahui. Gitu ya. Jadi ini delnya, ini adalah fungsinya yang diketahui. Nah, karena perkalian dua vektor akan menghasilkan skalaar, berarti kita mengalikannya pada yang berbasis sama. Jadi do per do x, karena di sini i, jadi dikalikan dengan yang i. Jadi yang do per do x 3x kuadrat YZ. Jadi tidak
tidak yang seperti yang gradien ya. Kalau gradien kan di sininya bukan vektor, tetapi dia adalah skalar. Nah, ketemunya yaitu 6xyz plus 2x plus 2 per akar z. Nah, yang ditanyakan adalah divergensi pada titik min 1, 2,4. Nah, ketemunya adalah min 49. Jadi kalau divergensi ini hasil akhirnya dia akan skalar. Nah, sekarang contoh yang kedua. Diketahui V sama dengan 2x pangkat 3, y pangkat 2, z pangkat 5. Tentukan divergensi dari gradien V di titik 1,1,1. Jadi yang ditanyakan adalah divergensi dari gradien. Otomatis kita harus cari gradien dulu, karena yang diketahui hanya satu fungsi saja. Jadi kita cari dulu gradien V. Nah, gradien V adalah ini ya seperti tadi, jadi del V. V-nya adalah suatu fungsi skalar. Maka kita turunkannya satu-satu ke variabel X, Y, sama Z. Nah, ketemunya kan dalam bentuk vektor, yaitu 6X pangkat 2Y pangkat 2Z pangkat 5I plus 4X pangkat 3 YZ pangkat 5J plus 10X pangkat 3 Y pangkat 2Z pangkat 4K. Nah, yang ditanyakan divergensi dari gradien V. Nah, divergensi adalah perkalian titik dua vektor. Nah, ini ya, ini divergensi. Jadi del dikalikan atau dot del V. Nah, delnya yang ini adalah ini ya, do per do xi plus do per do yj plus do per do zk. Nah, del V-nya adalah ketemu yang ini. Nah, yang sudah kita cari yang terlebih dahulu tadi. Maka dari itu, karena ini kan sudah ya perkalian titik dua vektor, maka kita kalikan yang mempunyai basis sama. Jadi do per do x kali 6x pangkat 2y pangkat 2z pangkat 5, dan seterusnya sampai z yang mempunyai basis k di sini. Nah, ketemunya yaitu 12xy pangkat 2 z pangkat 5 plus 4x pangkat 3 z pangkat 5 plus 40x pangkat 3 y pangkat 2 z pangkat 3. Yang ditanyakan adalah divergensi dari gradien V di titik 1,1,1. Nah, ini kalau jika dimasukkan 1,1,1 kan berarti 12 ditambah 4 ditambah 40. Berarti 56. Nah, sekarang yang ketiga atau yang terakhir pembahasannya itu tentang curl atau rotasi. Jika A, tadi A-nya ini adalah fungsi vektor sama dengan A1i plus A2j plus A3k adalah sebuah medan vektor diferensiabel, maka curl atau rotasi dari A dituliskan dengan curl A atau rot A. Didefinisikan seperti ini. Jadi kalau rotasi yang paling berbeda, kalau rotasi itu dari aplikasinya perkalian silang. Jadi rotasinya seperti ini. Jadi del cross A. Nah, masih ingat berarti untuk perkalian silang berarti kalau ada seperti ini harus dijadikan bentuk matrik ya. Jadi kalau untuk I berarti ini I-nya ditutup jadi do per do Y A3 dikurangi do per do Z A2 I plus kalau J berarti kan K dulu do per do Z A1 dikurangi do per do X A3 J. Sekarang yang K, berarti yang K adalah do per do X A2 dikurangi do per do Y A1. Terlihat bahwa dalam penguraian determinan, operator-operator do per do X, do per do Y, do per do Z haruslah mendahului A1, A2, A3. Jadi harus ingat tidak bisa komutatif karena untuk perkalian cross. Jadi tidak bisa dibolak-balik ya, seandainya karena ini del cross A tidak sama dengan A cross del, gitu ya. Nah, untuk contoh soal curl ini, jika A adalah fungsi vektor ya ini x kuadrat y min 2xzc plus 2yzk, carilah curl A pada titik 1, min 1,1. Nah, ini berarti kalau sudah jelas mencari curl A, jadi di sini harus langsung dikalikan silang. Nah,
Untuk do per do X-nya ditaruh sini, do per do Y, do per do Z. Nah, untuk di sini yang di bawahnya do per do X, otomatis yang satu basis dengan do per do X, yaitu X kuadrat Y. Yang satu basis dengan do per do Y berarti min 2XZ. Yang satu basis dengan do per do Z yaitu 2YZ. Kita masukkan sini. Nah, kita operasikan, ketemunya yaitu 2Z plus 2XI plus min 2Z min X kuadrat K. J-nya nggak ada karena J-nya 0 ya. Binaannya di sini kan do per do Z. Ini variabelnya tidak ada yang Z, otomatis 0. Min do per do X, ini 2YZ. Harus diturunkan ke X, karena tidak ada variabel X, berarti otomatis 0. J-nya adalah 0. Jadi curl A pada titik 1, min 1,1 adalah 4I min 3K. Berarti kalau rotasi hasilnya dalam bentuk vektor, sama dengan gradien. Yang hasilnya hanya dalam bentuk skalar, hanya divergensi. Mungkin itu dulu dari saya tentang pembahasan awal bab 4. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.